Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Virga Andrean dari Sistem Informasi akan mempresentasikan pengertian dari POEBI atau singkatan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sejarah singkat dari POEBI yang pertama, sebelum tahun 1900 di Indonesia yang sebagian besar penduduknya masih menggunakan bahasa Melayu, belum ada ejaan yang sama. Pada awal Mei 1996, Lembaga Bahasa Indonesia dan Kesusartaan atau LBK yang sekarang menjadi pusat bahasa menyusun lagi ejaan baru bahasa Indonesia. Namun, hasil perubahan ini juga tetap mendapat banyak pertentangan dari berbagai pihak sehingga gagal lagi diberlakukan. Pada 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan ejaan baru yang lebih dikenal dengan Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ejaan baru ini tetap dipakai sampai saat ini dan tentunya telah mengalami revisi agar sempurna. Pada tahun 1987, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang penyempurnaan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan EYD edisi 1975 pada tahun 2009. Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Pengertian dari ejaan. Ejaan yang disempurnakan adalah ejaan yang dihasilkan dari penyempurnaan atas ejaan-ejaan sebelumnya. Adapun pengertian lain dari ejaan yaitu penggambaran bunyi, bahasa, kata, kalimat, dan berikutnya dengan kaidah tulisan huruf yang distandardisasikan dan mempunyai makna. Ejaan pernah ada berlaku di Indonesia ada 4. Yang pertama ejaan Van op Husen, ejaan Republik atau ejaan Suwandi, ejaan Malindo, ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Yang pertama ada ejaan op Husen. Ejaan Van op Husen disebut juga ejaan Balai Pustaka. Ejaan ini digunakan untuk menuliskan kata-kata Melayu menurut model yang dimengerti oleh orang Belanda, yaitu menggunakan huruf Latin dan bunyi yang mirip dengan tuturan Belanda, antara lain huruf U ditulis dengan huruf OE, Kohamzah, K ditulis dengan tanda kutip atas 1 pada akhir kata misalnya Pak, Ta. Yang ketiga, jika pada suatu kata berakhir dengan huruf A mendapat akhiran I, maka di atas akhiran itu diberi tanda trema atau kutip 2. Huruf C yang pelafalannya keras diberi tanda kutip atas. Yang kelima, kata ulang diberi angka 2, misalnya pagi-pagi. Yang keenam, kata majemuk dirangkai ditulis dengan cara dirangkai menjadi 1, misalnya holebalang, titik apabila. Yang kedua ada ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Ejaan Republik dimuat dalam surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mr. Suwandi nomor 264 BHG A tanggal 19 Maret 1947. Sebab ejaan ini disebut sebagai ejaan Latin untuk bahasa Indonesia. Ciri khusus ejaan Republik atau Suwandi: 1. Huruf OE dalam ejaan Van op Husen berubah menjadi U. Yang kedua, tanda trema pada huruf A dan I dihilangkan. Yang ketiga, koma ain dan koma hamzah dihilangkan. Koma kotak. Huruf E keras dan E lemah ditulis tidak menggunakan tanda khusus, misalnya ejaan seekor. Yang kelima, penulisan kata ulang dapat dilakukan dengan 2 cara. Contohnya berlari-larian dan berlari-lari strip-an. Yang ketiga ada ejaan Malindo. Ejaan Malindo atau Melayu Indonesia adalah suatu ejaan dari perumusan ejaan Melayu dan Indonesia. Perumusan ini berangkat dari Kongres Bahasa Indonesia tahun 1954 di Medan, Sumatera Utara. Ejaan Malindo ini belum sempat diterapkan dalam kegiatan sehari-hari karena saat itu terjadi konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia. Contohnya,
sejajar sebagai pengganti sejajar, mencuci sebagai pengganti mencuci, menana sebagai pengganti dari mengangga, berjanji sebagai pengganti berjanji, cinta sebagai pengganti cinta. Yang terakhir, yang disempurnakan atau EYD. Pada tanggal 6 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia. Peresmian ejaan baru itu berdasarkan putusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarkan buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan sebagai patokan pemakaian ejaan. Sejarahnya, pada 23 Mei 1972, sebuah pernyataan bersama ditandatangani oleh Menteri Pelajaran Malaysia Tun Hussein dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Masyuri. Pernyataan bersama tersebut mengandung persetujuan untuk melaksanakan asas yang telah disepakati oleh para ahli dari kedua negara tentang ejaan baru dan ejaan yang disempurnakan. Pada tanggal 16 Agustus 1972, berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972, berlakulah sistem ejaan Latin bagi bahasa Melayu. Dan ada huruf iftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 iftong, yaitu dilambangkan dengan gabungan huruf vokal A, I, A, U, E, I, dan OI. Dan ada huruf kapital. Huruf kapital sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, apa maksudnya? Dia membaca buku. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Sekian dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.